Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Fatimah Az-Zahra, walaupun putri kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak pernah manja. Pantang baginya meminta sesuatu kepada sang ayah. Hidupnya sederhana dan taat beribadah sebagai seorang istri serta ibu dari Hasan dan Husain. Fatimah selalu sabar dan ikhlas. Tugas kesehariannya dijalani sendiri seperti menggiling gandum sampai tangannya lecet, tidak ragu mengangkut air untuk kebutuhan keluarga. Sahabat-sahabat beriman, suatu hari Fatimah menanyakan kepada ayahnya siapakah perempuan yang pertama kali masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai Fatimah, jika engkau ingin mengetahui perempuan pertama masuk surga selain Ummul Mukminin, dia adalah Ummu Muti'ah." "Siapakah Muti'ah itu ya Rasulullah? Di manakah dia tinggal?" tanya Fatimah penasaran. Karena tidak ada yang mengenal Muti'ah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Ummu Muti'ah yang dimaksud adalah perempuan yang tinggal di pinggiran kota Madinah. Jawaban itu membuat Fatimah tercengang. Ternyata bukan dirinya perempuan yang masuk surga pertama kali, padahal Fatimah sebagai putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan telah menjalankan ibadah, amalan serta bermuamalah dengan baik. Untuk memenuhi rasa penasaran, Siti Fatimah berkunjung ke rumah Muti'ah di pinggiran Madinah. Dia ingin menyelidiki amalan dan ibadah apa yang dilakukan Muti'ah hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut namanya sebagai perempuan terhormat. Keesokan harinya Fatimah pamit kepada suaminya mengunjungi kediaman Muti'ah. Dia mengajak putranya Hasan. Setelah mengetuk pintu memberi salam, terdengar suara dari luar. "Siapa di luar?" tanya Muti'ah. Fatimah menjawab, "Saya Fatimah, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Muti'ah belum mau membuka pintu, malah balik bertanya, "Ada keperluan apa?" Fatimah menjawab, "Ingin bersilaturahmi saja." Dari dalam rumah Muti'ah kembali bertanya, "Anda seorang diri atau bersama yang lain?" "Saya bersama Hasan, putra saya," jawab Fatimah dengan sabar. "Maaf Fatimah," kata Muti'ah, "saya belum mendapatkan izin dari suami untuk menerima tamu laki-laki." "Tetapi Hasan anak-anak," balas Fatimah. "Walaupun anak-anak, dia lelaki juga. Besok saja kembali lagi setelah saya mendapatkan izin dari suami saya," timpal Muti'ah. Fatimah tidak bisa menolak. Setelah mengucapkan salam, ia bersama Hasan meninggalkan kediaman Muti'ah. Keesokan harinya Fatimah kembali mengunjungi rumah Ummu Muti'ah. Kali ini bukan hanya Hasan yang ikut, Husain pun ingin ikut ibunya. Tiba di kediaman Ummu Muti'ah, terjadi lagi dialog dari balik pintu. Menurut Muti'ah, suaminya telah mengizinkan Hasan masuk ke rumahnya. Sebelum pintu dibuka, Fatimah mengatakan, kali ini bukan hanya Hasan yang ikut, melainkan bertiga bersama Husain. Mendengar jawaban Fatimah, Muti'ah urung membukakan pintu. Muti'ah menanyakan, "Apakah Husain seorang perempuan?" Fatimah meyakinkan Muti'ah bahwa Husain cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saudaranya Hasan. Dia seorang anak laki-laki. "Saya belum meminta izin kepada suami kalau Husain mau berkunjung ke rumah ini," kata Muti'ah. "Tapi Husain masih anak-anak," tegas Fatimah. "Walaupun anak-anak, Husain laki-laki juga. Maafkan Fatimah. Bagaimana kalau kembali besok setelah saya minta izin kepada suami," kata Muti'ah. Fatimah tidak bisa memaksa Muti'ah. Dia bersama Hasan dan Husain kembali pulang, namun besok berjanji untuk datang lagi. Keesokan harinya, Muti'ah menyambut kedatangan Fatimah bersama Hasan dan Husain dengan gembira. Kali ini kehadiran Hasan dan Husain telah mendapat izin dari suaminya.
Fatimah pun bersemangat ingin segera menyelidiki ibadah, amalan, dan muamalah apa saja yang dilakukan perempuan pertama masuk surga ini. Keadaan rumah Muti'ah jauh dari yang dibayangkan Fatimah. Rumahnya sangat sederhana, tanpa perabotan mewah, namun semuanya tertata rapi dan bersih. Tempat tidur beralaskan spray putih yang harum. Setiap sudut ruangan tampak segar dan wangi, membuat penghuninya senang berlama-lama di rumah. Hasan dan Husain pun merasa betah bermain di kediaman Ummu Muti'ah. Selama berkunjung, Fatimah tidak menemukan sesuatu yang istimewa yang dilakukan Muti'ah. Namun Ummu Muti'ah kelihatan sibuk mondar-mandir dari dapur ke ruang tamu. "Maaf Fatimah, saya tidak bisa duduk tenang menemanimu karena saya harus menyiapkan makanan untuk suami," ungkap Muti'ah yang terlihat sibuk. Mendekati waktu makan siang, semua masakan sudah tersedia. Muti'ah menuangkan satu persatu makanan di wadah khusus untuk dikirimkan ke suaminya yang bekerja di ladang. Yang membuat Fatimah heran, selain makanan, Muti'ah membawa bekal sebuah cambuk. "Apakah suamimu pengembala?" tanya Fatimah. Menurut Muti'ah, suaminya bekerja sebagai petani, bukan pengembala. "Lalu untuk apa cambuk tersebut?" tanya Fatimah semakin penasaran. Muti'ah menjelaskan cambuk ini sangat penting fungsinya. Jika suami Muti'ah merasa masakan istrinya tidak enak dan dia ridha cambuk yang berbicara, Muti'ah akan menyerahkan cambuk kepada suaminya untuk dipukulkan ke punggungnya. "Berarti aku tidak bisa melayani suami dan menyenangkan hatinya," kata Muti'ah. "Apakah itu kehendak suamimu?" tanya Fatimah. "Ini bukan kehendak suami. Suamiku orang yang penuh kasih sayang. Semua ini kulakukan karena keinginanku sendiri agar jangan sampai menjadi istri durhaka kepada suami." Jawaban Muti'ah menjadi jawaban atas misteri yang selama ini dicari Fatimah. Masya Allah, demi menyenangkan suami, Muti'ah rela dicambuk. "Aku hanya mencari keridhaan dari suami, karena istri yang baik adalah istri yang patuh pada suami yang baik dan suami ridha kepada istrinya," ujar Muti'ah. Ternyata ini rahasianya, gumam Fatimah. Muti'ah kini balik heran, maksudnya rahasia apa Fatimah? Fatimah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengatakan dirinya, Ummu Muti'ah, adalah perempuan yang diperkenankan masuk surga pertama kali. Pantas saja kelak Muti'ah menjadi perempuan pertama masuk surga. Dia menjaga diri dan sangat tulus berbakti kepada suami, ujar Fatimah dalam hati. Apa yang dilakukan Muti'ah bukan simbol perbudakan suami kepada istrinya, melainkan cermin ketulusan dan pengorbanan istri yang patut mendapatkan balasan surga. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.